Yayasan Pendidikan Semula ini memiliki capaian-capaian yang menggembirakan. Ini perlu disampaikan supaya tagline Luna Reborn ini kemudian membantu kita semua dalam tanggung jawab yang sama untuk mengedepankan dan memajukan pendidikan di wajah Kabupaten Timur Tengah Utara. Baik Bapak Ibu, tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini, 5 menit lagi kita akan mulai dengan kegiatan sosialisasi arah dasar Yayasan Pendidikan Semula EP Manado, sehingga kami mengundang para ketua Dewan Pembina Yayasan, Bapak Ibu Kepala Dinas yang hadir pada pagi hari ini, para dekan, untuk boleh menempati tempat yang telah disediakan, dan untuk kita Bapak Ibu Kepala Sekolah yang masih duduk di bangku belakang, untuk kita boleh mengisi tempat yang kosong agar ketika Bapak Ibu guru yang masih dalam perjalanan dapat boleh mengisi tempat duduk yang berada di belakang. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timur Tengah Utara, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Timur Tengah Utara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Timur Tengah Utara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timur Tengah Utara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timur Tengah Utara, Direktur Lakmas Cendanawangi Nusa Tenggara Timur, para pastor Proki sebagai WPS dari Dekanat EP Manado dan Dekanat MENA, yang sama pula kami hormati para kepala sekolah tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Timur Tengah Utara. Maka atas nama Yayasan dan atas nama kita semua, mari kita membuka pertemuan kita hari ini, sosialisasi arah dasar Yayasan Luna TTU yang akan terlaksana selama sehari ini. Saya membuka ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Mereka ini matematika, membaca manusia juga, manusia juga dari sisi bagus. Silakan kita kembali dan berputar. Kalau anak-anak kreatif, orangnya kreatif, inovasi penuh dengan gagasan, analogi dan sebagainya. Kalau yang tadi lipat tangan itu kita sudah tahu. Dengan lipat tangan saja kita sudah tahu. Loh, ini harus ditempatkan suruh diri atas, menunjukkan identitas Yayasan Pendidikan Katolik. Yang berikut visi. Yayasan Pendidikan Katolik Semula menjadi penyelenggara pendidikan Katolik yang semakin unggul, cerdas, integral dalam semangat simulasitas. Visi yang itu disesuaikan visi-misi Pusaka Tertua, sehingga semua itu terpadu. Misi menyelenggarakan pendidikan Katolik yang unggul, cerdas, dan integral berbasis teknologi. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan Katolik dengan menumbuhkan semangat solidaritas dan subsidiaritas dalam satu pola kepemimpinan. Kalau mau bergerak sama-sama, kita hanya butuh satu pemimpin, sehingga tidak ada banyak otak yang jalan sendiri-sendiri. Yang ketiga, menumbuhkan semangat kemandirian, inisiatif, dan partisipatif demi pembangunan manusia yang beriman, berbudaya dalam semangat cinta kasih Kristiani. Baik, ini perbaikan administrasi yang selama ini di graf komunikasi yang harus dicapai. Selama yang terjadi yang ada di yayasan kita 17%,
target kita mencapai 90% harapan kita. Rendahnya nilai berdampak pada rendahnya nilai administrasi ini berdampak pada keputusan diambil terlambat, program kemajuan sekolah tidak termonitor dengan baik, ciri sekolah Katolik belum terlihat, keputusan program yang masuk sekolah belum dilakukan. Payung itu perlahan-lahan kita jahit demi sedikit demi sedikit untuk kepentingan kita bersama. Karena dari dahulu sekolah Katolik di bawah payung Sunan masih tetap bertahan karena orang-orang di dalam masih tetap Katolik. Kami coba menyampaikan bahwa dalam perjalanan kependidikan dalam payung Yapelna, sekalipun sudah ada banyak hal yang dibenahi, tetapi kita masih menemukan dalam aspek kualitatif untuk pengembangan sekolah-sekolah swasta belum berjalan dalam perimbangan yang baik. Ada sekolah-sekolah yang unggul, ada sekolah-sekolah yang masih dalam perjuangan untuk mencapai keunggulan, entah itu dalam pendidikan karakter maupun juga dalam regulasi terkait dengan seluruh alur kurikulum yang ada. Pertanyaan dari kami kepada Ketua Yayasan yang baru, sudah sejauh mana seluruh sekolah Katolik yang ada di dalam naungan Yayasan Pendidikan Sekolah ini memiliki capaian-capaian yang menggembirakan. Ini perlu disampaikan supaya tagline Luna Reborn ini kemudian membantu kita semua dalam tanggung jawab yang sama untuk mengedepankan dan memajukan pendidikan di wajah Kabupaten Timur Tengah Utara. Kolaborasi ini kalau bisa terus berjalan. Kalau bisa peran yayasan sangat penting, kalau seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Yayasan. Semua urusan perkembangan sekolah ini ke depan harus berdasar pada yayasan. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yayasan yang terhormat ini. Terus terang saya beberapa kali bertemu ketua yayasan untuk membicarakan beberapa kepentingan terkait dengan lembaga tempat saya bekerja. Terima kasih, luar biasa orangnya, hebat sekali. Mohon bantuan Dinas Pendidikan bahwa pemerintah sudah membuka peluang bagi PTK untuk terbakti di sekolah swasta. Karena itu mohon bantuan supaya mungkin dalam waktu dekat bisa pemerataan ASN di sekolah-sekolah yayasan sehingga bisa menyelamatkan dunia pendidikan yang ada di sekolah-sekolah Katolik. Saya diperbantukan di sekolah SD Kedua sejak tahun 2002. Saat itu kami diminta untuk memperbaharui isi operasional sekolah. Salah satu syarat yang dibutuhkan adalah yang pertama SK pendirian. Jadi kepala sekolah sejak tahun lalu dia tidak mendaftar ke SD karena dia sekitar 5 tahun itu harus minimal bulan sekolah itu Ini diserahkan seperti yang berbaik kepada yang hari ini masing-masing bersama dengan bapak-bapak BPS yang ini para pastor Rogi Rogi mohon bantuan supaya lebih berjuang sudah resmi dari pemerintah menegaskan supaya para pastor bersama dengan kepala sekolah berupaya untuk pertama
Romo tadi apabila ada orang yang mengurusi sekitar anak itu bukan dari kesukaan, tetapi bukan dari para kesukaan. Beliau memberikan dokumen yang terkait dengan akta pemilihan kesukaan, dan sudah itu karena setidaknya asal kesukaan, maka beliau memberikan kuasa kepada para ibu kepala sekolah atau kalau bisa yang terlihat dalam asal kesukaan untuk penandatangan dokumen yang sudah 56 tahun yang lalu itu sudah diserahkan kepada sekolah-sekolah. Nah, kita coba menelusuri kembali, dan memang Bapak Ibu sekalian, untuk legalitas kepemilikan itu memang secara administratif negara mengharuskan harus ada pendaftaran tanahnya, sehingga secara legalitas itu bisa dipertanggungjawabkan, dan itu menjadi dasar bagi sekolah untuk mengurusi hak-hak selanjutnya terkait dengan bantuan dan segala macam. Dan untuk fatwa saudara ternyata kita sudah mendampingi dari 1 tahun lalu, menelusuri kembali lagi proses penyerahannya, dokumen-dokumen yang ada. Memang tantangannya sangat berat. Sekolah sendiri tidak punya dokumen itu. Jadi memang kalau kerja cabang dinas itu ada, aman. Dinas pendidikan kabupaten tinggal menerima laporan dari cabang dinas di kecamatan. Tetapi hadirnya PP tersebut hilangkan cabang dinas itu. Maka sekarang yang harus menjadi tulang punggung adalah pengawas sekolah. Tetapi karena keterbatasan pengawas sekolah itulah, maka jangkauan terbatas sehingga kadang tidak bisa dijangkau. Ada guru juga yang masih tidak disiplin. Saya terus terang, Romo Eman, saya pernah datangi SDK 1 dan 2 Romo. Di sana memang ada beberapa guru yang tidak hadir, kemudian saya panggil, saya catat namanya, peringatan yang pertama. Tapi saya lihat SDK 1 dan 2 itu persandingan saja. Jadi kalau memungkinkan, apakah kita gabung saja kan? Karena siswa itu tidak terlalu banyak. Dalam kaitan dengan pendidikan, kebetulan Dinas Pendidikan menangani 2 bidang yang berhubungan dengan sedikit dengan pendidikan. Soal infrastruktur pendidikan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan bahwa uang dan pengelolaannya itu ada di dinas, tetapi sudah diambil alih oleh Kementerian PU yang diwakili oleh Kepala Rumah. Izin beberapa personel sekolah, ada beberapa ibu kepala sekolah yang meminta untuk izinnya 5 tahun. Tetapi ketika kita minta dilengkapi dengan aktanya, itu tidak bisa disiapkan. yang dari sini kebersihan melalui pengolahan sampah pada bagian yang artinya juga di rumah ya setelah sampah taruh sampah pada tempat jangan sampai sampah berserakan dan akhirnya terkesan juga menjadi lingkungan kita bersama kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan banyak kali sudah disampaikan oleh Bapak Kasari. Saya mengatakan bahwa untuk kegiatan bergerak di bidang pendidikan semua beberapa yang itu sebenarnya program untuk berkegiatan untuk sertifikasi kerjasama di dalam berkegiatan di bidang pendidikan juga dilakukan untuk guru yang ada di seluruh itu kejadian kita amalkan semua. Itu yang pertama. Yang kedua tentang perayaan dasar untuk para guru agama. Kita ada kegiatan sudah sedikit apapun kita peduli yang dengan guru agama yang mengajari baik di sekolah itu maupun di sekolah swasta dengan koordinasi tetapi secara memberi termasuk para guru semangat di Medan dan guru semangat di Jogja. Sebelum saya mengakhiri, saya mengucapkan banyak terima kasih yang pertama kepada Bapak Yayasan, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, kepada Bapak Kepala
bukan berganti nama, tidak berganti wajah, tapi masih paling besar. Yang selama ini berjalan sendiri, bukan berada di luar. Yang selama ini merasa berada di luar, sekarang kalian tidak sendirian. Payung yang dulu masih tetap ada dan kuat. Mari kita berjalan bersama, supaya jika kehujanan kita kehujanan bersama-sama. Jika tidak, kita masih sama-sama menjemput saudara yang sama untuk mencari hal yang lain. Terima kasih. Selamat siang. Jadilah sunnahku, jadilah orang yang depan, orang yang masa lalu. Jangan menjadi pelalu orang yang masa lalu. Muslims Yayasan Pendidikan Sunnah yang Benar sekaligus menandakan lembar komitmen oleh semua kepala sekolah. Kepada siapakah hari ini saya berikan? Oh ya, Pak Gideon. Perkenalkan. Selamat siang semua. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Sunnah, Pengawas Yayasan Sunnah, yang terhormat Romo Ketua Yayasan beserta sivitas, yang terhormat para kepala dinas Kabupaten Lombok Utara, yang terhormat para kepala sekolah yang sudah meluangkan waktu, dan yang saya hormati rekan-rekan tim baik di support Sunnah yang ada di tempat ini. Izin saya membawakan sedikit gambaran hari ini tentang launching aplikasi website Sunnah. Sebelumnya perkenalkan nama saya langsung di situ, di sini saya bersama beberapa guru teman IT support system, saya fotografer juga, dan Bajanse, Hans, Arui. Kami di sini anak muda semua. Jadi berkegiatan dalam sisi kuliah ini, saya juga ragu, saya mau memberikan sebuah penelitian juga tidak bisa. Saya mohon berdoa saja, semoga kami sebagai support system di sini bisa menjadi berkat bagi masa depan dan bagi